Ukurannya paslun akan diterangkan ini satu pasal. Jadi pasal bagian daripada bab bagian daripada kitab. Nanti ada kesananya tambihun, pengingat, ada juga tambahan, penyempurnaan. Pasal di sini akan diterangkan wa sholatul jamaati lirijali bil faraidi ghairul jum'ati sunnatun muakkadatun indal musaddiqi wal rabi'i wal asahu indan Nawawi annaha fardu kifayatin. Ngambil dia. Jadi pasal di sini akan menjelaskan intinya sholat berjamaah. Kopi sindang. Lirijali bagi Airnya sedang laki-laki. Heran. Oh, ke situ. Jadi tidak disebutkan untuk perempuan. Ya. Bagi laki-laki saja. Tidak disebutkan untuk perempuan. Bil faraidi yaitu sholat berjamaah dalam pelaksanaan sholat fardu. Jelas kalau kita yang disebut sholat fardu berarti yang lima waktu, dari mulai subuh, isya, zuhur, asar, maghrib. Itu hukumnya ghairul jum'ati, selain sholat Jumat, sunnatun muakkadatun, hukumnya dihukumi oleh pengarang ini kitab sunnah muakkadat indal musaddiqi, menurut pandangan yang mengarang ini kitab. Iya benar, ya jangan nyautin aja bro. Yang dengerin juga gak ada yang nyautin, burung nyautin yang sudah muak. Berarti dia lebih ngerti, Bah. Wal Rafi'i diperkuat oleh Imam Rafi'i. Wal asahu, tapi menurut kaul asal, ulama-ulama yang mensahihkan Indan Nawawi, yaitu di dalamnya ada Imam Nawawi, ya Nawawi juga ikut. Annaha fardu kifayatin, yang disebut sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Apa sih yang disebut fardu kifayah? Yang konteksnya fardu kifayah itu idza fa'alal ba'du saqatul haraj. Sebagian yang mengerjakan saqatul haraj, yang lainnya yang tidak mengerjakan itu gugur, tidak ikut durhaka. Itu namanya fardu kifayah. Seperti menyolatkan mayat, menyolatkan orang mati. Tidak harus semuanya ikut nyolat, asal ada sebagiannya aja, walaupun sebagian itu satu orang. Karena yang lain umpamanya tidak ada yang bisa atau tidak ada yang mau. Yang mau cuma satu orang, cuman penghulunya doang, cuman amilnya doang umpama. Nah, dikerjakan oleh seorang itu menyolatkan orang mati itu saqatul haraj,
yang lain udah kena imbas, istilahnya gugur, nggak ikut dosa. Tapi kalau semuanya tidak ada yang menyolahkan, si mayit itu sama sekali dosa semua yang hadir dan yang sekampung itu namanya fardu kifayah. Seperti orang mengucapkan salam, itu salah satunya harus ada yang menjawab, walaupun yang lainnya tidak menjawab. Yang lain keguguran, cuman nggak dapat pahala saja, cuman dosanya keguguran, nggak dosa. Itu fardu kifayah. Menurut Imam Nawawi dan ulama-ulama yang mensahihkan. Tapi diperkuat menurut pengarang ini kitab, yaitu kitab Takrib Fathul Qorib, dan diperkuat oleh Imam Rafi'i, udah cukup sunnah muakkad saja. Jadi kalau level sunnah, seandainya tidak ada yang berjamaah, nggak kena, istilahnya apa, penalti dosa, tidak kena penalti dosa. Tapi kalau fardu kifayah, kalau tidak ada satupun yang berjamaah dalam satu waktu umpamanya atau waktu-waktu yang lain, dosa semua si jamaah yang ada di lingkungan itu atau di kampung itu. Umpamanya di kita, di masjid kita atau di mushola kita, satu waktu tidak ada yang sholat berjamaah. Nah, selingkungan sekampung yang disebut jamaah masjid itu dosa semua. Kalau kita ngambil itu fardu kifayah. Tapi kalau kita ngambilnya dari pengarang ini kita dan diperkuat oleh Imam Rafi'i, yaitu sunnah muakkad, nggak kena dosa. Kira-kira kita mau ngambil yang mana? Mau ngambil yang suruh malas atau mengambil yang suruh rajin? Kalau yang ambil suruh rajin berarti Imam Nawawi dengan kaul asalnya. Tapi kalau tidak ada yang berjamaah satu waktu aja dosa. Yang pertama dosa DKM. Itu yang pertama dosa. Sebab tidak namanya juga kemakmuran masjid. Enggak usah 2 waktu, 3 waktu atau 5 waktu, satu waktu aja. Kalau kita ngambil kepada fardu kifayah. Tapi kalau kita ngambil sunnah muakkad, dua-duanya juga boleh. Untuk memperingan kita ngambil sunnah muakkad aja udah. Gitu. Agar supaya kita sedang tidak berjamaah, kita nggak kena penalti dosa. Itu tentang berjamaah. Itu bagi siapa? Bagi lirijali, bagi laki-laki, tidak untuk perempuan. Walaupun seabrek-abrek perempuan istilahnya berjamaah, dia nggak kena unsur apa-apa.
Malah kalau si perempuan berjamaah ke masjid atau ke musola atau ke tempat-tempat lain itu tempat sholat campur dengan lelaki, itu bisa lebih besar fitnahnya daripada pahalanya. Kalau kecil sekali unsur fitnahnya silakan. Ya. Umpamanya kita rajin berjamaah karena ada perempuan, karena ada ibu-ibu, ada sedikit umpamanya kita ada sedikit semangat unsur-unsur yang tidak keluar dari koridor. Ini tidak akan ada nilai. Jadi bagi perempuan, makanya bagi perempuan kan tidak wajib judi. Nah ini hukumnya baik sunnah muakkad maupun fardu kifayah, ghairul jum'ati, di luar sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu fardu ain. Ya. Tidak bisa kita sholat Jumat sendiri. Tidak bisa kita sholat Jumat di rumah. Tidak bisa kita sholat Jumat walaupun di masjid sendirian. Dia betul-betul fardu. Itu perbedaan dengan sholat Jumat. Makanya sholat Jumat khusus. Datangnya cuma sejumat seminggu. Malah ada orang konyol nggak ngerti, sok ngerti. Soal ke rumah kiai nggak ada obrolan nanyain Jumat. Punten Pak Kiai, kalau di sini Jumatan hari apa? Saking nggak ada yang mau diobrolin. Alah ya. Dikiranya bener kali ya. Itu ya. Dikasih gitu. Ini gue bawa itu makanannya. Jadi hukumnya kalau bagi perempuan tidak tergores hukum sunnah muakkad, tidak apalagi hukumnya sampai fardu kifayah. Tidak. Sebab perempuan mah hidupnya enteng sebetulnya. Cukup sama 3 perkara dia masuk surga, tidak ada yang nyegah, tidak ada yang comel. Lamun kata orang Jerman mah mulai ngageureun. Ya kalau bahasa Jerman mulai ngageureun. Itu barang-barang. Sebab pernah Nabi ditanya oleh salah seorang, pertanyaannya ringkas cukup padat. Ayu mama meroatin dakholatil jannah ya Rasulullah. Perempuan seumpama apa ya Rasulullah yang perempuan itu masuk surga? Gitu. Kata yang bertanya kepada Rasul, apa sih perempuan apa yang dia masuk surga? Nabi menjawabnya simpel. Sholat farduha, wa shomat syahroha, wa ta'at ba'laha, dakholatil jannah min babi ayyin kanat.
si perempuan yang ada di surga itu sholat cuma hanya fardunya doang, nggak pakai tambahan lagi, cuma bandrolnya. Kalau sholat zuhur 4 rakaat ya sholat zuhur aja 4 rakaat. Kalau sholat asar 4 rakaat ya sholat asar aja, nggak pakai implikasi, nggak pakai tambah-tambahan yang lain, sholat-sholat yang lain, yang namanya duha, yang namanya isrok, yang namanya apa, yang namanya apa, nggak ada. Cuman separdu-pardunya. Wasoman sahroha, puasa juga begitu. Cuman hanya Ramadan saja, tidak pakai puasa-puasa yang lainnya. Sunat ini, sunat itu, sunat ini, sunat itu, nggak ada. Cuman 1 bulan di dalam Ramadan. Tapi si perempuan itu waktu ba'laha, dia sangat patuh, sangat taat terhadap suaminya, tidak pernah membantah apapun. Jangankan lagi enak, gak enak pun gak pernah protes. Nah, si perempuan macam itu dakholatil jannah, kata Nabi, min babi ain kanan, dia mau pintu yang mana saja terbuka bagi si perempuan itu, gak ada yang larang, gak ada yang halang-halangin. Kira-kira ada nggak perempuan yang seperti itu? Ada. Di rumah kita, Ada. di rumah kita, ya jangan di luar ya, di rumah kita ada nggak? Nah, kalau nggak ada, jangan harap perempuan itu masuk. Itu aja, gampang ya. Gampang. Berarti masuk neraka, walau alam tidak akan diganti masuk neraka. Cuman orang itu nggak akan masuk. Hah? Gitu ya. Ini repot ya. Repot ya. Sedasar apapun laki-laki itu harus taati. Bukan ini ingin dihormati, memang harus ditaati. Sebab kita sudah pernah waktu bersaksi di hadapan Allah yang disebut apa namanya? Yang disebut datang berkat. Ya. Apa ya? Bukan dibuka, itu cuma terbuka. Iya, potong-potong lagi. Tapi kalau ceramah di live sih enggak. Takutnya kita yang potong-potong paling itu dikit. Iya, gara-gara ada barakat sama pohon sampai mana sih? Ganggu tuh barakat. Ganggu emang dia. Tak. Iya. Jadi kalau yang namanya perempuan itu sholat untuk menjauhkan fitnah itu harus di rumah. Makanya kalau laki-laki sholatnya di rumah harus pakai mukena. Tapi pakai rok mah terus ada aurat naik. Ya.
Sedangkan yang mahal bagi perempuan itu yang nomor 3-nya, wa ta'at bala. Kenapa itu ditanggungkan kepada kita sebagai suami? Sebab waktu kita berjanji di hadapan Allah dengan qabil nikahaha, dengan angkah tuka wajawaz tuka, itu bersaksi di hadapan Allah. Begitu kata saksi mengatakan sah, kita udah langsung sama orang tuanya disebut apa itu? Minantu mimiti nanggung tugas. Ya, dah. Orang tua si perempuan itu langsung kita sebut mitoha, mimiti tugas habis. Mimiti tugas habis. Kita sekarang udah jadi minantu mimiti nanggung tugas, sudah dipasrahin bersaksi. Makanya saksi itu harus benar-benar, nggak bisa main-main. Nanti saksi akan dipersaksikan, akan ditanya nanti di sana, betul kamu menyaksikan bahwa si Anu ini pernikahannya sah? Gitu, nggak main-main. Ilu ngeunah itu benar jatuh nya. Emang lamun panganten ka kamar, urang ieu ka kamar henteu. Ulah-ulah urang jadi saksi. Kolotna bae sing cameot di dapur teu meunang ka jero. Jangan banyak. Tuh. Makanya kalau kita merasa belum mampu, jangan semena-mena kita mau jadi saksi. Sah dan tidaknya, tahu nggak kita persyaratan sah dan tidaknya? Tahu nggak kita rukun nikahnya? Itu saksi, harus tahu. Kalau kau cuma hanya mencatat, itu kau mah cuma hanya mencatat, karena kau itu kantor urusan aww. Ya kau itu kantor urusan. Kuting saha? Maka urusan perkawinan itu punya perempuan. Urusan pertolakan perceraian itu punya laki-laki. Apa? Penrupan kadinya tidak berjamaah. Ayo, kalah aco-acoan kemana-mana. Saya. Ini sih gara-gara Leli Jali, gara-gara lelakinya. Mantan anu paling simpel ngajawab pernikahan cuman jelema bisu, jelema gak dan cukup dengan unggep dah. Ya mau ngomong apa orang kaguman?
Begitu angkat buka wajah suka enggak hebatnya agamanya. Kita lanjut, kita bukan ceritakan itu ya. Wa yudrakul ma'mumu al jama'ata ma'al imami fi ghairil jum'ati malam yusallimi taslimatal ula wa illam yaqud ma'ahu. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Sama deh lah. Berarti kita sama-sama enggak ngerti. Enggak pengertiannya sekarang begini. Yudrakul makmumu yang disebut orang berjamaah si makmum al jamaah yaitu dia bisa berjamaah malimami dengan imam. Yudrakul masih dia kebagian, masih dia menemukan. Bigoiril Jum'ati ini di luar sebab kalau Jum'ah itu fardu ain. Makanya kalau Jum'atan mah kalau makmum dia harus niat makmumnya, kalau imam dia harus betul-betul niat jadi imam. Lain dengan berjamaah, istilahnya sholat hari-hari. Kalau yang sholat 5 waktu, seandainya si imam itu nggak niat jadi imam, sah saja berjamaahnya. Cuman si imam nggak dapat pahala berjamaah itu aja, tapi sah sholatnya. Tapi kalau sholat Jumat, usolli fardhu Jum'ati rakaataini imaman atau makmuman nggak dipakai. Nggak sah. Ya kalau makmum nggak pakai makmuman, dia istilahnya sholat nggak sah, cuma dia doang. Tapi kalau si imam nggak pakai imaman, semasjid ditanggung oleh dia dosanya. Karena sholat Jumat itu nggak sah di saat itu karena si imamnya nggak jadi niat jadi imam. Disangka makmum masa nggak tahunya nggak sah, itu tahu dia ngerti gua ini silah itu kayak gitu. Ngerti itu. Amin. Bagusnya kita nggak jadi Nabi Sulaiman ya. Kalau kita jadi Nabi Sulaiman, ngerti segala binatang, bu nggak berani keluar kita. Ya, nggak berani keluar rumah, nggak berani. Jangankan keluar rumah, keluar kamar juga mungkin nggak berani. Kalau kita dikasih anugerah oleh Allah ilmu Nabi Sulaiman, baru datang ke pintu mau keluar kata pintu assalamualaikum, waalaikumsalam. Datang melihat pot, istilahnya potnya assalamualaikum ke kita. Kita jalan sedikit lagi, semua yang ketemu kita menyebutkan assalamualaikum. Kita capek nyautin assalamualaikum, assalamualaikum, salam kata orang kesini. Betul? Ya. Dia lari yang itu. Iya. Nabi Sulaiman itu di antara mukjizatnya diberikan paham. Bagusnya kita nggak diberikan paham sampai Nabi Sulaiman. Ada orang assalamualaikum juga kita nggak jawab. Pura-pura nggak dengar ya. Kan udah dikasih tahu apa kan salam itu kabagiti ya kan ya? Betul. Masih ingat? Enggak, kalau masih ingat nggak usah diuraikan lagi. Malam yusallimi taslimatal ula, selagi si imam yang diikuti oleh kita sebagai makmum, selagi si imam itu belum memberikan salam yang pertama.
Wa ilam yakun, walaupun kita tidak pernah ikut bareng-bareng duduk dengan si imam. Paham nggak? Paham nggak? Hah? Belum. Prakteknya paham nggak? Belum. Minjem orang. Udah, duduk situ. Sono tuh, yang ke sini. Itu maunya keberangkat aja heran. Tawaruk. Nah, tayat air. Kita datang. Imam sedang baca tahiyat. Begitu kita datang, Allahu Akbar. Belum kita duduk, imam sal. Tuh. Gitu kan. Kita belum ikut duduk. Paham nggak? Baru Allahu Akbar belum ikut duduk. Gitu. Ya. Imam salah. Kebagian nggak kita? Kebagian itu berjamaahnya. Malam yusallimi taslimatal ula, selagi si imam itu belum memberikan salam yang pertama. Sebab apa? Sebab salam yang pertama adalah rukun. Salam yang kedua sunnah. Nengok itu adalah sunnah. Mau kemana dulu nengoknya? Ke kanan. Kalau nengok ke kiri dulu boleh? Boleh, cuma makruh. Assalamualaikum.